Shalom, selamat hari Sabtu. Apa kabar? Tuhan baik. Itu jawaban yang paling sempurna kayaknya ya. Kalau jawab keadaan kita baik gak selalu baik. Tapi Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan itu sudah dibuktikan melalui karya salibnya bagi setiap kita. Dan hari ini kita masih ada di dalam khotbah berseri Encounters Before Ascensions. Dan ini adalah seri yang terakhir sebelum minggu depan kita masuk ke dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dan di seri yang terakhir ini saya beri judul The Reason to Follow atau alasan untuk mengikuti. Ya, sebelum kita belajar sama-sama, saya pengen bertanya, biasanya kalau saudara, Bapak Ibu Saudara punya suatu masalah atau lagi bergesekan sama orang lain dan masalah itu belum selesai, permasalahan itu belum selesai, tentu ada rasa takut untuk bertemu. Karena males, gak enak. Benar atau benar, saudara? Benar ya, apalagi kalau satu gereja yang ada masalahnya duduk di sana, saudara pasti pilih duduk di sebelah sana. Gak mungkin pilih duduk di sebelahnya. Betul ya? Kita pasti menghindari bertemu untuk bertemu orang tersebut. Dan saya percaya inilah yang Petrus rasakan di dalam perikop firman Tuhan yang sebentar lagi kita baca. For your information, ini bukanlah pertemuan pertama Yesus dengan Petrus setelah kebangkitannya. Karena tertulis di Lukas 24 ayat 34 bahwa sebelumnya Yesus juga sudah menemui Petrus setelah bangkit. Tapi saya percaya pertemuan Tuhan Yesus dengan Petrus di pantai Tiberias ini adalah momen yang paling penting, yang sangat penting di dalam hidup Petrus maupun dalam hidup setiap kita. Karena di dalamnya tertulis kabar baik Injil yang saya berdoa pagi hari ini akan memberi arah hati kita yang benar untuk mengikuti Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. So mari kita baca sama-sama Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tolong bantu saya baca yang putih, Bapak Ibu Saudara baca yang warna kuning. Kita baca sama-sama ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Ayat 19, dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, hari itu tentu Petrus masih bisa bersembunyi di balik keheningan yang terjadi ketika sarapan pagi. Hari itu kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus sarapan bareng murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum menyelesaikan suatu konflik harus sarapan dulu saudara ya. Makan dulu. Fondasi dulu katanya ya. Nah, Petrus masih bisa bersembunyi di balik keheningan. Hari itu hening, gak ada yang berani bertanya kepada Yesus, "Siapa sih dia? Siapa sih engkau?" Sebab mereka tahu firman Tuhan berkata bahwa yang di depan mereka adalah Tuhan. Tetapi Petrus tidak bisa menyembunyikan diri lagi ketika Yesus mulai bertanya kepada Petrus. Dan saya percaya dalam hatinya Petrus pasti merasa malu untuk berbicara dengan pribadi yang sudah ia sangkal, yang udah ia sakiti hatinya. Tapi hari itu Yesus memulai sebuah pembicaraan dengan Petrus karena Yesus tahu harus ada pemulihan yang terjadi hari itu. Yesus gak langsung berkata, "Petrus, ikutlah aku. Petrus, tugasmu menggembalakan domba-dombaku dan ikutlah aku."
Karena sudah pasti kalau Tuhan Yesus langsung datang dan memberi tugas dan berkata ikutlah aku, Petrus pasti langsung mau, saudara. Karena saya percaya orang yang merasa bersalah, kalau dikasih tugas sama yang disakiti hatinya pasti langsung mau. Contoh, bapak-bapak yang di rumah gak pernah cuci piring, cuci baju. Kalau habis buat salah tiba-tiba cuci piring rajin. Tiba-tiba cuci baju rajin. Karena tahu ada salahnya sama istrinya. Nah Tuhan gak mau memberi langsung tugas kepada Petrus. Karena dia tahu harus ada yang dipulihkan terlebih dahulu. Tuhan gak mau Petrus melaksanakan tugas mengikuti Yesus menggembalakan domba-dombanya hanya karena ingin menebus kesalahannya yang menyakiti Tuhan, yang menyangkal Tuhan, yang mengutuk Tuhan. Jadi mari sama-sama pagi hari sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, kita mau samakan angle kita. Ya, memberikan diri untuk mengikuti Yesus bukanlah bentuk penebusan dosa. Karena saya percaya tidak ada yang bisa menebus dosanya sendiri di dalam bentuk apapun, termasuk di dalam bentuk mengikuti Yesus. Jadi kita mau sama-sama ya, samakan angle dulu. Kita mengikuti Yesus bukanlah bentuk penebusan kita atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah kalau kita sudah sama, kita bisa lagi berjalan lebih dalam. Nah hari itu Yesus berinisiatif datang kepada Petrus. Seseorang yang menyakiti dia, menyangkal dia, mengutuki dia. Dan saudara, ini adalah gambar inisiatif Tuhan yang menghampiri manusia yang berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Allah yang berinisiatif mencari mereka. Ketika Kain membunuh Habel dan Kain bersembunyi, Allah juga yang berinisiatif untuk cari, Kain di manakah engkau? Bahkan di dalam perumpamaan domba yang hilang, Sang Gembala yang baik berinisiatif untuk mencari domba yang satu itu. Dan untuk mencari kita yang terhilang karena dosa, Ia juga berinisiatif untuk turun, menjelma, berinkarnasi di dalam rupa Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia untuk menemukan kita dan membawa kita kembali kepadanya. Sebab tanpa Ia berinisiatif mencari kita akan selamanya hilang. Bahkan kitab Mazmur, dan ini dikutip di surat Roma juga ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan inilah kebenaran yang harus kita percaya, bahwa jika Ia tidak mencari kita tidak akan bisa menemukan jalan kembali kepadanya sampai kapanpun. Tetapi puji Tuhan, Ia adalah Allah yang berinisiatif mencari, menghampiri, dan membawa kita kembali kepadanya. Dan pagi hari itu bukan hanya mendatangi Petrus, ngajak ngobrol, berinisiatif untuk menjumpai orang yang menyakiti hatinya. Yesus hari itu memulihkan apa yang harus dipulihkan. Ia memulihkan hubungan Petrus dengannya. Sebagaimana orang yang bersalah, Petrus pasti sudah tidak ada muka untuk bertemu, apalagi ngobrol. Ya, kita sepakat ya, kalau ada masalah sama orang, apalagi kita yang salah, pasti agak gak enak untuk ketemunya. Kita punya utang sama orang belum bayar, pasti menghindar. Nah hari itu saya percaya Petrus juga udah gak ada muka lah buat ngobrol sama Yesus. Tetapi pagi hari itu Yesus memulai pembicaraan dengan Petrus. Kita baca kembali ayat yang 15 ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan ini, lebih daripada mereka ini. Perhatikan kalimat ini, lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Hari itu Yesus memulai pembedahannya pada hati Petrus. Yesus tanya, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Kenapa Yesus harus menambahkan lebih daripada yang lain? Ini mengacu pada kearoganan Petrus. Hari itu sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata, semua akan tergoncang imannya karena penangkapan dan penyaliban Yesus. Di Matius 26 ayat 33 Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak.
Biarpun yang lain meninggalkan engkau, ini loh aku gak akan terguncang imannya. Aku gak akan meninggalkan engkau. Petrus dengan arogan menepuk dadanya berkata, I am better. Aku lebih baik dari yang lain. Aku mengasihi engkau lebih dari murid-murid yang lain. Aku mencintai engkau, setia dan percaya kepadamu lebih daripada murid-murid yang lain. Dengan arogan ia menepuk dadanya. Aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Makanya pagi hari itu Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Karena waktu itu engkau berkata demikian. Dengan pertanyaan ini, pembedahannya dimulai, saudara. Udah mulai dibuka nih hatinya. Hatinya terbuka dengan satu pertanyaan yang mengingatkan momen sebelum ia menyangkal Yesus. Di mana dia berkata, I am better dibanding yang lain. Tapi kenyataannya, Petrus bukan hanya kabur seperti yang lain. Ia juga menyangkal Yesus. Kita lanjut ayat 16 ya. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang membedakan ayat 15 dan 16 sepertinya pertanyaannya sama, tapi kata-kata lebih dari yang lain udah hilang, saudara. Karena apa? Karena di ayat sebelumnya ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus gak berkata seperti waktu itu, aku mengasihi engkau better than the others. Enggak. Dia cuma berkata, aku mengasihi engkau. Karena Petrus di pertanyaan pertama sudah mengakui bahwa ia tidak lebih hebat dalam mengasihi Yesus lebih daripada murid yang lain. Makanya di ayat 16 Yesus tidak mengulangi kata-kata lebih daripada yang lain itu. Namun perhatikan, kita akan masuk di ayat di mana semuanya dipulihkan, yaitu di ayat 17. Yesus bertanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ini adalah titik semuanya dipulihkan. Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, apakah Petrus mengasihi dia? Dan ternyata pertanyaan ini membuat hati Petrus sedih. Dan bukan sekedar sedih seperti kita kehilangan uang 100.000. Bukan cuma sedih karena kita berantem sama orang. Tapi ini sebuah grief. Sebuah kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Maka Petrus merasakan sebuah kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Maka hatinya hancur. Karena Yesus bertanya 3 kali. 3 kali sejumlah Petrus menyangkal Yesus. Itu mengingatkan kembali akan kesalahannya. Hatinya hancur. Hati Petrus hancur dengan pertanyaan ketiga ini. Di ayat 15 pembedahannya dimulai. Yesus bertanya, mengingatkan kearoganannya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Dan di ayat 17, Yesus mengingatkan bahwa Petrus tidak sebaik apa yang diucapkan dengan arogan. Dan perhatikan, Yesus melakukan ini bukan hanya untuk membuat Petrus merasa bersalah. Bukan hanya untuk membuat Petrus feel bad. Tapi dia lakukan ini untuk memulihkan Petrus. Makanya saya bilang tadi pembedahan. Karena pembedahan itu biasanya untuk memulihkan sesuatu. Dan hari itu, selain hubungan yang pulih, identitas Petrus juga pulih, saudara. Hari itu Petrus sedang mengalami yang namanya hancurnya identitas. Krisis identitas. Kenapa? Karena kalau kita ingat, ia merasa bahwa ia yang paling mengasihi Yesus. Ia yang paling kuat untuk melindungi Yesus katanya. Ia yang paling kuat, yang imannya tidak akan tergoncang walaupun yang lain tergoncang. Ia merasa ia paling mengasihi Yesus better dibanding yang lain.
Tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan perkataan dia. Perkataannya dia berkata ia tidak akan meninggalkan Yesus, tapi kenyataannya ia menyangkal dan mengutuki Yesus. Sebuah perbedaan antara kearoganan dan kenyataan yang terjadi, dan hal ini membuat dia mengalami krisis identitas. Jadi aku sebenarnya gimana sih? Dan di dalam hatinya dia pasti merasa aku bukan lagi orang yang dikasihi oleh Yesus. Masa sih Yesus bisa menerima aku lagi? Orang yang sudah menyangkal dia. Orang yang sudah menyakiti, mengutuki dia. Tetapi di momen ini saudara, identitas Petrus dipulihkan. Ia menemukan, ia mengakui bahwa ia orang yang lemah. Ia mengakui bahwa ia tidak bisa mencintai Yesus seperti yang ia deklarasikan dengan arogan sambil menepuk dadanya. Aku tidak akan meninggalkan engkau sekalipun yang lain imannya tergoncang. Ia tahu dan mengakui bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengasihi Yesus seperti apa yang aku katakan. Aku orang yang menyakiti Yesus, aku orang yang mengutuki Yesus, menyakiti hati orang yang aku ikuti, yang aku anggap guru. Ia mengakui bahwa ia orang yang lemah. Tetapi Yesus menerima dia. Hari itu ada identitas yang dipulihkan. Petrus mengerti bahwa dia adalah orang yang berdosa, namun diterima oleh Tuhan. Petrus mengakui identitas, menemukan identitas barunya, bahwa ia memang orang yang berdosa, namun ia diterima oleh Tuhan. Dan inilah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ia memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa. Ia memulihkan identitas kita sebagai orang berdosa yang diterima oleh Allah di dalam Kristus. Jauh lebih dari tugas-tugas. Jauh lebih dari perintah untuk mengikuti Yesus. Yesus lebih dulu memberikan alasan bagi kita untuk mengikuti Dia. Lebih daripada tugas-tugas yang Ia berikan. Lebih daripada perintah untuk mengikuti Yesus. Ia lebih dulu memberikan alasan bagi kita untuk mengikuti Dia. Jesus gives us reason to follow Him. Dan inilah alasan dan satu-satunya dasar dalam kita mengikuti dan melayani Yesus. Bukan yang lain. Bukan karena intimidasi dan tuntutan. Karena kalau kita mengikuti dan melayani berdasarkan intimidasi dan tuntutan, kita akan menjadi pengikut yang ketakutan, saudara. Kalau aku gak pelayanan minggu ini, kayaknya nanti Senin aku sial nih. Wah, banyak banget yang kayak gitu, saudara. Makanya takut kalau sampai izin pelayanan. Termasuk saya dulu. Takut kalau mau izin pelayanan. Wah, kalau aku gak memberikan persembahan, lupa. Berkat-berkatku diambil nih. Kita akan menjadi pengikut yang ketakutan. Namun bukan juga mengikuti dan melayani untuk mendapatkan balasan dari Dia. Karena kita akan menjadi pengikut yang manipulatif. Yang menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kenapa kamu pelayanan? Supaya Tuhan memberkati aku. Kenapa engkau memberi? Supaya aku mendapatkan berkali-kali lipat. Kita akan menjadi pengikut yang manipulatif. Bagaimana Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa. Dan memulihkan identitas kita sebagai pendosa yang diterima oleh Allah di dalam Kristus. Itulah yang harusnya menjadi alasan kita untuk melayani dan mengikuti Dia. Kalau itu bukan menjadi alasan kita melayani dan mengikuti Dia, hari ini mari sama-sama bertobat dengan saya. Dengan memandang apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Dan Yesus bukan hanya memberi alasan untuk mengikuti Yesus. Ia memberikan hal untuk diikuti. Dan mengikuti Yesus bukan hanya mengikut kemana Ia pergi. Tapi melakukan apa yang Ia lakukan. Nah, karena untuk itulah kita diselamatkan. Untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. To do
What Christ does. Untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Tadi apa yang Kristus lakukan? Ia berinisiatif untuk mencari yang terhilang. Ia berinisiatif datang kepada Petrus. Ia mengampuni Petrus yang menyakiti hatinya. Ia berinisiatif memulihkan hubungan Petrus dengan dia. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai gereja dan perpanjangan tangan Tuhan di dunia, kita sudah mencari yang terhilang? Atau sebaliknya kita membuang yang terhilang? Apakah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Apakah kita menjadi orang yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan? Susah bro. Menjangkau yang terhilang itu melelahkan loh. Ya kalau yang hilang mau langsung pulang. Kalau ngeyel gimana? Capek loh, saya harus balik lagi, cari lagi yang hilang. Susah bro. Orang yang menyakiti gue itu gak layak dimaafkan. Udah berkali-kali. Sekali saya maafkan, 2 kali saya maafkan, 3 kali ya udahlah. Gak layak dia dimaafkan. Susah pak, saya berinisiatif untuk memulihkan hubungan, gengsi. Orang dia yang salah. Masa saya yang harus datang untuk memulihkan hubungan sama dia? Gengsi dong. Bentar ya. Kita baca dulu ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Perhatikan, mengikuti Kristus itu bukan berjalan semau-maunya kita. Makanya terakhir setelah Yesus memberikan alasan untuk mengikuti dia, dan sebelum Yesus berkata ikutlah aku, Yesus berkata, untuk kemuliaan Allah kita harus mati, saudara. Kalau hidup Petrus konteksnya iya, dia martir. Tapi bagi kita, untuk mengikuti Kristus, kita harus mati untuk kemuliaan Allah. Karena apa? Dalam mengikuti Yesus, kita harus mati dari diri kita sendiri dan hidup bagi kemuliaannya. Mati bagi Kristus secara harafiah itu mungkin lebih mudah daripada hidup bagi Kristus. Kenapa? Karena contoh orang-orang yang martir, ya sakit sih, susah sih, saya percaya. Tapi sekali, ya udah mati. Tapi hidup bagi Kristus adalah mati setiap hari dari diri kita. Mati setiap hari dari diri kita sendiri dan hidup bagi kemuliaannya. Galatia 2:19b dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita menerima Kristus, kita mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi kemuliaannya. Tapi bukan dengan kekuatan kita. Namun firman Tuhan berkata Kristus yang hidup di dalam kita dan melalui kita. Dan memang susah untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Tetapi jika kita memandang bagaimana Yesus
sudah menjangkau dan mencari yang terhilang. Memang susah bagi kita untuk mencari yang terhilang, merepotkan saudara. Tetapi jika kita memandang bagaimana Yesus sudah mencari dan menjangkau kita yang terhilang, meskipun kita hilang-hilangan terus saudara, ya terus datang dan mencari kita. Maka kita dimampukan untuk menjangkau yang terhilang, walaupun itu merepotkan, walaupun itu melelahkan. Karena sungguh Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencari dan membawa kita kembali kepadanya. Dan yang terhilang bukan selalu berbicara tentang orang-orang yang jauh di sana, saudara. Kadang dalam satu keluarga ada kakak adik yang gak saling ngomong karena konflik dan lain sebagainya. Dalam rumah pun ada orang-orang yang terhilang. Pertanyaannya, maukah engkau mencari dan menjangkau yang terhilang? Susah, merepotkan. Tapi sekali lagi, kalau kita pandang Yesus yang sudah tidak pernah menyerah mencari kita, menjangkau kita, membawa kita kembali kepadanya. Meskipun melelahkan, kita dimampukan untuk mencari yang terhilang. Memang susah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Apalagi berkali-kali menyakiti kita. Namun apabila kita memandang bagaimana Kristus mengampuni kita yang gak layak diampuni, berkali-kali dan lagi, maka kita akan dimampukan untuk mengampuni bahkan orang yang gak layak untuk diampuni, berkali-kali. Dan memang susah untuk menjadi orang yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan. Apalagi jika orang yang berkonflik dengan kita adalah yang salah. Tetapi jika kita memandang bagaimana Yesus Kristus berinisiatif memulihkan hubungan kita dengan Allah, walaupun kita yang salah, walaupun kita yang berdosa terhadapnya, maka kita dimampukan untuk menjadi orang yang punya inisiatif untuk memulihkan hubungan dengan orang lain, walaupun mereka yang salah. Susah gak? Susah saudara. Orang yang salah kita harus berinisiatif memulihkan hubungan. Tapi jika kita memandang, wah kita yang salah loh. Kita yang berdosa terhadap Allah. Namun Ia yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Wow. Ini kabar baik bagi kita. This is the gospel yang memampukan kita, memberi kita kekuatan untuk melakukan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah selama ini kita mengikuti Yesus dengan dasar yang benar? Atau kita menjadi pengikut yang penakut? Atau menjadi pengikut yang manipulatif? Apakah selama ini kita sudah mengikuti apa yang Yesus lakukan? Dan pertanyaannya, maukah kita mengikuti Yesus? Karena Dia sudah memberikan alasan bagi kita untuk mengikuti Dia. Mari kita berdiri sama-sama. Sudahkah kita menjadi orang yang mencari saudara-saudara yang terhilang?
Gak usah lihat jauh-jauh, dalam rumahmu mungkin ada yang terhilang. Dalam rumah kita mungkin ada yang sudah lama kita gak ngobrol sama dia, hilang di dalam rumah sendiri. Apa kita sudah menjadi orang yang mengampuni orang yang bersalah pada kita walaupun dia menyakiti kita berkali-kali. Apa kita sudah menjadi orang yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan kita dengan orang yang berkonflik dengan kita, bahkan ketika mereka yang salah. Dan seringkali itulah yang menjadi masalah di dalam rumah tangga. Banyak perceraian yang terjadi karena suami istri merasa benar dua-duanya. Makanya gak ada yang mau berinisiatif untuk memulihkan hubungan. Toh aku yang benar, dia yang salah. Dan kalaupun gak cerai mungkin ya mereka masih bersama tapi dingin. Tapi Injil Yesus Kristus memampukan kita menjadi orang yang berinisiatif untuk memulihkan hubungan. Bahkan dengan orang yang kita anggap dia yang salah. Pertanyaan bagi kita, maukah kita melakukan apa yang Yesus lakukan? Karena saya percaya dengan memandang apa yang dia lakukan bagi kita, itu bukan hanya teladan, saudara, tapi dia memberi alasan dan kekuatan untuk kita melakukan apa yang dia lakukan, untuk kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sama seperti Yesus bertanya kepada Petrus hari itu. Berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Hari ini pun dia berkata kepada kita semua, follow me. Ikutlah aku. Pertanyaannya, maukah saudara mengikuti dia? Mati dari diri kita setiap hari dan hidup bagi kemuliaannya.